brand ikatnya itu. Terus dia mulai dari nol, bukan bantuan orang-orang. Jadi semangat belajar bagaimana sih bangun brand. Buat kamu di sini yang nggak suka fashion, nggak apa-apa. Kamu bisa belajar aja strategi seorang Mas Didit Maulana dari nol membuat passion dia menjadi sesuatu brand yang sukses. Didit Maulana juga salah satu desainer yang bajunya dipakai sama Najwa Shihab. Najwa Shihab kan kenal rada picky ya kalau pilih baju ya, dan Didit Maulana selalu yang dia pakai loh, sering banget di TV show-nya gitu ya. Ikat itu yang Mbak Najwa pakai, banyak lah. Sosialita banyak pakai, public figure pakai, itu semua karyanya seorang Didit Maulana. Dan aku juga pernah berapa kali ke acara fashion show-nya, selalu extraordinary. Jadi ntar kalian dia cuma mau presentasi, ngomong sedikit 15 menit, 20 menit, terus kita cuma aja 1 jam, jadi 40 menitnya kalian bisa tanya jawab ke Mas Didit ya, soal nggak boleh soal personal life dong ya. Kita di sini fokus on business, on marketing, on creating a branding gitu. Ya, Feli kalau mau tambahin juga boleh. Jadinya nih bagus ini, Didit ini sangat successful ya. Kemarin aja nih kita Willy baru lamaran kan, tunangan gitu, bajunya juga Didit Maulana. Najwa Shihab yang terkenal karena aku punya teman-teman desainer orang Indonesia mau pakein baju Najwa tuh susahnya setengah mati karena dia sangat selektif gitu. Dan aku juga kalau jadi Najwa aku juga akan sangat selektif sih ya, karena pasti ya Najwa lah pinter banget gitu ya. Dan Didit itu salah satu favorit dia loh. Aku sering banget dia lihat dia pakai ikat di show. Jadi Didit itu very good lah. You can learn a lot from him. Gitu ya, jangan sia-siain waktu, banyak tanya, banyak belajar, and semoga termotivasi dari seorang karir perjalanan itu. Didit tunangan siapa lagi yang pakai Didit ya? Banyak kan banyak baik kan menteri-menteri yang baru Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyani pakai, Najwa Shihab, terus banyak sosialita mau banyak banget. Mama itu juga fans berat Didit Maulana. Isyana juga sering pakai ya, Isyana. Iya, kan itu pernikahan juga. Iya. Jadi keren. Jadinya guys yang di sini semangat belajar karena nggak ada yang mustahil. Terus selalu ini ya optimistik, banyak berdoa walaupun galau tetap berdoa, perkatakan iman. Kayak iman itu dan selalu optimistik itu bukan kita pura-pura bahagia atau pura-pura nggak ada masalah, tapi kita tahu bahwa hari ke depan akan lebih baik daripada hari sekarang dan kita percaya bahwa Tuhan masih jaga kita, Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan semua itu ujian itu nggak melebihi kekuatan kita. Ya nggak ada yang mustahil. Jadi kalian harus bermimpi besar karena aku bersyukur banget ya di Dignity Social guest teacher-nya banyak yang mulai dari nol. Kayak Rinaldi Yunardi, dia desainer apa sih Tiara ya, fashion accessories. Tahu kan dia dipakai Kardashian, dipakai Madonna, dipakai Kendall Jenner, Taylor Swift, dipakai siapa lagi ya, Lady Gaga, semuanya. Dia dulu cuma jualan ban loh, ban mobil ya. Dia sering dimarah-marahin sama klien, sering harus nagih-nagih uang, kerja di ban gitu ya. It took him 20 years untuk sukses. Jadi semua nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan dan nggak ada yang mustahil ya. Kamu perlu sabar aja. Harus dengar deh kisah-kisah kelas kita. Kadang-kadang orang fashion tapi kita nggak pernah fokus di fashion doang ya, Feli ya. Iya. Lebih ke marketing, bisnis, terus cara bertahan juga bisnisnya seperti apa. Iya, cara branding, cara menjual produk gitu. Ya, berguna lah buat kamu yang mimpinya jadi pengusaha. Terus kalau yang newbies yang paling baru harus ikut kelas aku, bisa ikut besok itu buat newbies karena Mas Didi itu udah di sini ya, belum ya? Keren. Kita tunggu sebentar ya teman-teman semua. Coba di sini suruh tulis deh. Pada umur berapa sih di sini? Aku penasaran. Banyakan sih pastinya milenial, Kak. Coba. 18, 20, 19, oke. Catat ya Feli ya umur berapa ya? Iya. Di form pendaftaran juga mereka sudah mencatatkan usia. Kebanyakan yang
2020-an gitu. Ya. Masih generasi milenial semua. Kayak materinya kita bisa sesuaiin gitu. Ya. Jadi nggak terlalu kalau misalnya masih banyak yang muda-muda, kita jangan terlalu gimana ya, gitu di. Ini masih muda-muda berarti harus ikut kelas bisnis newbies aku dan ikut Bisa, Telegram. ya. Ikut Telegram grup ya. Semangat belajar ya. Gitu. Ikut kelas bisnis newbies penting. Karena ikut kelas yang bisnis newbies dengerin guest teacher yang lain lebih efektif. Terus ada kelas public speaking juga bagus, ada kelas makeup yang suka dandan. Tapi kan di Dignity Social kita nggak cuma belajar dandan ya. Mas Didik sudah bergabung dengan kami. Ya, Mas Didit udah, yeay. Mas Didit udah, I'm so excited nih. Yang buat ikat, follow ikat tuh, keren banget tuh, banyak yang pakai. Bagus-bagus dia buat dari nol sendiri loh. Sekarang siapa yang nggak tahu ikat ya? Semua sosialita pakai. Kalau Najwa aja di acaranya seringnya pakai Didit. Kemarin nih kita Willy lamaran pakainya Didit. Terus aku pernah ke fashion show-nya selalu bagus. Jadi kita benar-benar harus menyimak ya guys, fokus. Karena banyak yang kamu bisa belajar dari beliau. Bisa follow ikat. Keren soalnya. Ikat Indonesia. Ikat Indonesia. Keren ya. Isyana sering pakai ya. Ibu Sri Mulyani pakai loh. Reza Rahadian. Nyanyi Ralinsya juga. Mamaku juga suka sih. Didit ini keren sih. Didit is so cool. Terus apaan ya? Mas Didit udah nyampe ya? Pada umur 20, 18, ada yang gendong baby. Makasih loh Nona udah gendong baby, masih semangat belajar. I truly appreciate it. Kelas kita yang sign up banyak banget, tapi pada telat atau pada lupa ya? Kamu udah ingetin kan kelasnya hari ini? Oh sudah Kak, mungkin ini teman-teman tadi ada takutnya gara-gara lockdown mereka tuh sebentar lagi ribuan ya kelasnya. Ini kita di H-1 selalu remind Kak di grup. Jadi teman-teman harap ketika sudah sign up, teman-teman langsung cek grup aja takutnya. Oh iya, pada bagus deh, pada beriman. That's good. Rajin. Rajin sekali pada. Halo Kak. Halo. Nih, aku pengen tahu cara Mas Didit buat ikat itu, cara brandingnya gimana sih kadang-kadang. Terus cara dia cari sponsor gimana, tuh kalian harus tahu tuh. Terus dia nggak pernah copy desain orang lain. Link absen di akhir kelas ya, kita nggak pernah mau kasih di awal. Iya teman-teman semua, jadi teman-teman diharapkan untuk mengikuti webinar pada malam hari ini sampai akhir. Iya, karena kita nggak mau live setengah-setengah. Pay respect, guest teacher. Gitu. Supaya full nanti teman-teman juga bisa belajar. Iya. Ini link absen ada nggak ya? Nih. Joshua, hai Joshua umur 21. Di sini siapa yang mimpinya kerja di media industri atau fashion? Ya, Kak Arika, saya banyak Kak. Langsung. Oh, banyak banget. Wah, keren. Baguslah kalian punya cita-cita. Semangat ya, jangan pernah menyerah. Ya. Ini malam ini kita akan belajar. Semangat ya, jangan pernah menyerah.
Terus itu yang di rumah sakit nggak sampai habis, Riza Ramli. Waduh, so sorry. Gimana? Syaratnya memang harus mengikuti sampai akhir ya. Iya, gimana pun ya. Karena kita kalau kita Iya. kasih izin dengan alasan, aku tahu itu bukan alasan ya, memang accident happen, tapi gimana ya? Emang nggak bisa. Aku juga Tapi kan teman-teman aku pasti pernah kok sudah. berapa kali ini nggak bisa masuk kan, Feli? Ya, Emang internet tuh karena jelek. internet error. Iya, memang. Mungkin gara-gara ini work from home semua itu pada masih di rumah. Aku udah Udah pindah. pakai wifi semua. Ini ngungsi dulu biar ntar kalau kelas gue sendiri gue nggak bisa masuk kan malu banget, fatal itu. Makanya besok mau ini. Cari wifi dulu ya. Atau nggak mau beli modem sih. Ya, Memang beli Zoom modem. suka error, I feel you. Tapi gimana aturannya kalau kita kasih orang yang internetnya mati sertifikat, terus semuanya jadi ribet ya kita kalau misalnya nggak sampai akhir yang nggak bisa aja. Sorry banget ya, karena kita juga terbatas. Kan kelas Jadi gratis misal kalau terbatas. teman-teman ke log out itu langsung login lagi aja, masuk lagi aja. So, opsinya. Mas Diditnya masih makan ya? Atau lagi sholat? Sudah ini sudah bergabung, tapi mohon untuk menunggu dulu gitu. Bisa buat Zoom ini keren sekali Kak Dita, bisa buat Zoom Wow. ini. Terima kasih. Wow, bukan aku yang keren, aku dibantuin banyak, thanks to Feli juga. Ada Karena kan aku juga sibuk, teman-teman, jadinya banyak ada ada teman-teman relawan banyak ya, educator yang selalu membantu Kak Dita. Gitu. iya. Mereka terbaik sih, karena aku juga sibuk sekali. Jadi mereka bantuin itu. Ya mereka juga bisa jadi moderator juga, ada pengalaman baru buat CV-nya gitu. Nih, aku suka Jadi banget nih iya, attitude-nya Eti iya Dewi Sapit. bagus. Jujur 3 kali Aku suka ya, tidak nggak masalah. bisa isi link sertifikat, tapi tidak masalah sih Kak, karena yang dicari ilmunya. Luar biasa sekali Eti, terima kasih atas partisipasinya. Iya. Kita belum mulai Harvina, kita lagi tunggu Belum Mas mulai Didi. Kak. Dia butuh berapa menit lagi ada urgent matter. Staffnya udah ini kok, staffnya udah WA. Iya. Mas Didit ini sibuk banget ya, untuk dia ada waktu aja aku udah senang banget, bersyukur loh. Dia sibuk banget dan super Iya. successful. Follow Ikat dan follow Instagramnya. Bagus banget, dapat pengalaman, bisa belajar dari beliau. Gitu, karena Ikat itu dia buat dari nol sendiri. Terus brand salah satu paling bagus, fashion show juga. Oh, itu dia. Halo, sudah Baik, Mas masuk. Didi, Oke, sudah. ini guest teacher kita. Halo Mas Didit. Kali. Oke, dibuat di panel. Ini senang banget nih Mas Didit di sini. Oke, fokus nih kita. Ntar bisa tanya jawab ya, langsung sama beliau. Abis dia. Hai. Hai. Halo, Mas Halo. Didi. Iya. Bagaimana kabarnya, Mbak Dita? Oke, how are you? Nih, my doggy. I'm good, thank you. Selalu ngikutin Instagramnya Mbak Dita ini dan selalu terinspirasi ya. Kayaknya nggak pernah ada hari yang sedih gitu. Selalu positif dan Aduh, optimis. itu kamu sarkastik banget ya. Gue orang paling galau kali yang you will ever meet. Masa sih? Iya. Enggak, tapi dari semuanya, your aura, your positivity itu very inspiring. Oh my God, kocak. Oke, selamat datang Mas Didit. Boleh langsung share ya. Ini aku seneng banget nih sama Mas. Bagus banget pakaiannya. Fashion show-nya juga selalu keren. Beda dari yang lain. Thank you. Baik, selamat malam Mas Didit. Jadi, perkenalkan, nama saya Cleopatra Sari dari tim TV Sosial yang akan memandu acara pada malam ini. Sebelumnya, kami dari Divisi Sosial mengucapkan terima kasih kepada Mas Didit Maulana yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, teman-teman bisa simak video. Keren.
Mikrofonnya bagus banget ya, udah bener-bener beda sih. Udah nggak amatir, itu mikrofon bagus banget. Hmm. Videonya kenapa nih? Iya. Kok nggak ada suaranya tuh? Kenapa ya? Iya, kenapa nggak ada suaranya nih? Iya, padahal keren ini. Oke. Profesi ini menjadi satu profesi yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh anak-anak muda. Banyak sekali yang ikut ya, happy deh. Terlibat dengan mereka, ya mereka punya ide, menghasilkan ide pattern-pattern yang dihasilkan sekarang. Jadi pattern-pattern yang ada ini merupakan beberapa adalah hasil kolaborasi juga dengan para peneliti muda yang telah bekerja sama dengan kami. Ada beberapa motif ketika kami memulai Ikat Indonesia yang dihadirkan kembali di season Mentari 2019 yang punya judul nama koleksinya Binar. Nah, koleksi kali ini menariknya adalah kita di awal sebelum mulai koleksi kita biasa brainstorm dengan tim kami itu, dan kita came with the idea of presenting satu tren yang waktu itu hits banget di tahun 80-an. Ini dibawa oleh film Miami Vice. Dari situ kami mengambil stikernya, dari situ kami mengambil warna-warnanya gitu, dan kami juga terinspirasi juga dengan salah seorang artis yaitu Lauren Hutton. Ini merupakan satu season di mana kami berusaha untuk mencampurkan berbagai macam palet warna, tetapi tetap menghasilkan satu harmoni di koleksi Binar ini. Nah, kalau untuk harapan untuk koleksi Binar ini, inginnya sih dia bisa memberikan sinar, memberikan cahaya, memberikan satu harapan baik ya, atau positivity gitu kepada baik kepada yang memakainya, baik kepada yang melihatnya gitu, dan menerangi juga mereka yang membuat gitu, para pengrajin yang ada di berbagai daerah juga. Yeay. Maaf Mas Didit apabila ada kesalahan teknis. Yang bilang keren, Mas Didit. Tuh, keren katanya. Thank you, makasih. Di follow ya, Ikat sama Didit Maulana IG-nya. Kamu harus lihat, Sri Mulyani aja pakai loh. Thank you. Dari video tadi yang sudah kami putar, di situ Mas Didit menjelaskan bahwa Mas Didit tidak hanya ingin meningkatkan brand, namun juga meningkatkan profesi sebagai seorang penenun. Itu bagaimana sih Mas Didit caranya atau usahanya begitu supaya anak muda tertarik dengan profesi tersebut? Nah, jadi memang di awal pengen bikin Ikat Indonesia karena merasa bahwa pengen membuat sebuah platform di mana anak-anak muda bisa mengenal budayanya sendiri ya gitu. Nah, salah satunya adalah lewat fashion. Nah, kenapa fashion? Karena aku tertarik banget dan suka banget dengan fashion gitu. Makanya waktu itu bikin tenun ikat, cuman pengen bikinnya tenun ikat yang anak muda gitu ya, yang anak muda mau pakai gitu, yang warnanya vibrant, warnanya cerah, kemudian motifnya juga yang simple gitu. Dan kita bikin beragam banget ya, jadi mulai dari ready to wear ya, pakaian sehari-hari, ada yang evening dress juga gitu. Bahkan juga sekarang bikin untuk seragam,
juga membuat untuk berbagai profesi ya gitu, mulai dari yang selebritis, ada yang menteri juga gitu. Kemudian juga menyenangkan sih gitu karena memang banyak peminatnya ternyata gitu. Keren. Nih Mas Didit mungkin bisa tunjukin slide-nya. Mas Didit mungkin boleh cerita 10-15 menit soal perjalanannya. Boleh. Gitu. Apa sih yang membuat ikat itu? Karena kan buat brand semua orang bisa, tapi buat yang sukses, yang tahan lama dan terkenal bagus, fashion show-nya bagus, yang make-make juga keren-keren ya, bukan orang sembarangan semua loh. Gitu. Apalagi Najwa, dia tuh terkenal susah banget loh untuk endorse dia. Dia harus bener-bener suka baju itu, dia nggak mau terima endorsan baju. Jadinya kan Mas Didit harusnya bangga dong sama diri sendiri. Thank you. Iya sih, kalau Najwa tuh dia harus milih-milih banget ya, dan memang Mbak Nana atau Najwa ini sudah support ikat udah mungkin. Iya, dia dulu pasti di setiap episode aku liatin. Iya, akhirnya jadi klien sih, akhirnya jadi customer gitu. Jadi ikat punya barang baru apa pasti diambil, dibeli lah gitu istilahnya. Dan dia punya banyak banget baju ikat gitu. Jadi pasti selalu beli, selalu support gitu. Seneng banget sih, happy. Iya. Wah, jadi itu gimana perjalanannya Mas Didit sih? Karena di sini ada yang pengen jadi Mas Didit tapi merasa aku nggak ada kenalan, aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa, atau gimana? Nah, jadi awalnya adalah sebenarnya ketika kita ingin membuat sesuatu, kita harus selalu ingat bahwa kita mampu gitu ya, kita mampu untuk melakukannya. Jadi sebenarnya yang paling tantangan terbesar dari ketika kita mau mulai bikin usaha tuh sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kadang diri kita sendiri tuh yang membuat kita jadi merasa nggak pede, ya merasa kecil gitu. Padahal setiap manusia diciptakan berbeda-beda. Nah, karena kita berbeda-beda, jadi sebenarnya setiap manusia punya keunikan sendiri gitu. Nah, aku selalu bilang sama yang lain, kalau mau bikin sesuatu, jangan lihat orang berhasilnya di situ, tetapi lihat kita tuh passionnya di mana sih, kita sukanya apa sih gitu. Jangan misalnya teman kita jadi desainer, aku juga ikutan deh dari desainer, padahal sebenarnya nggak suka gitu ya. Jadi ikuti kata hati kamu mau jadi apa gitu. Nah, kalau misalnya kita menjadi desainer, otomatis adalah kita harus belajar tentang desain, mau nggak mau. Nah, dulu aku kan memang background-nya tuh bukan desainer ya, jadi aku kan arsitek. Nah, tetapi perjalanannya waktu itu sempat kerja di fashion industry gitu ya, industri fashion. Jadi waktu itu juga akhirnya happy banget karena ada satu titik akhirnya berhenti dari kerjaan atau resign, terus bikin brand sendiri gitu. Jadi ikuti kata hati sih kuncinya itu. Nah, kemudian berjalan waktu, kita bikin waktu itu seragam nih, kalau yang teman-teman lihat di sini. Sampai waktu itu dipercaya bikin seragam Bank BCA itu 45.000 meter tenun dengan 2.500 pengrajin gitu ya. Dan juga kita aktif setiap tahunnya itu mengeluarkan 2 koleksi besar, yaitu Spring Summer yang kita namakan Mentari dan Fall Winter yang kita namakan Purnama gitu. Next-nya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya kalau mau bikin fashion retail atau bikin brand fashion itu adalah kita harus temukan gaya kita. Kita sukanya kayak gimana sih? Kita maunya jadi impiannya seperti apa gitu. Kemudian kita lihat panutan kita ini atau idola kita ini, dia tuh jalan hidupnya kemarin ngapain aja sih gitu. Karena tidak ada sesuatu yang instan, jadi semuanya pasti pakai proses gitu. Nah, kemarin juga karena visinya Ikat, ketika aku bikin brand aku Ikat Indonesia, dari awal memang niatnya adalah membantu sesama, membantu perajin. Sehingga ketika sekarang lagi zaman pandemi seperti ini, kita kemarin komit juga, kita ingin membantu perajin. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat si new normal kit ini gitu. Kenapa? Karena sekarang dunia fashion kan istilahnya lagi mencari produk apa sih yang kira-kira orang tetap bakal cari gitu, orang tetap bakal beli. Nah, akhirnya kita bikin lah nih si
ada masker, kemudian ada si tasnya segala macam gitu. Jadi kita harus tetap kreatif ya gitu, menjadi seorang desainer, apalagi desainer yang memiliki brand sendiri. Nah, berarti dia harus punya tanggung jawab, dia harus kreatif ketika ingin membuat sesuatu gitu. Nah, ini lumayan cukup laris banget ya. Dan kemarin juga akhirnya kita putuskan juga akhirnya bikin sajadah premium. Nah, sajadah premium ini juga menjadi satu hal yang laris banget karena setiap orang kan sekarang lagi di rumah ya, lagi banyak di rumah. Sehingga banyak sekali misalnya yang pengen diganti, termasuk juga mungkin sajadah gitu. Aduh, pengen punya sajadah yang warna-warni, yang ceria gitu. Akhirnya kita bikin kemarin sajadah dan ini laris banget dan dicari banget gitu loh gitu. Nah, jadi intinya adalah menjadi desainer juga kita harus bisa melihat peluang, kira-kira apa sih yang bisa kita masuki gitu ya. Kira-kira ada opportunity apa atau ada kesempatan apa sih yang kita bisa berbagi di sana gitu. Begitu. Jadi, nah ini contoh-contohnya nih teman-teman. Tuh bisa lihat tuh yang sebelah kiri. Ini kan karena sekarang menyesuaikan ya ada modest ya, ada modest fashion. Akhirnya kita masuk deh gitu ke busana-busana yang modest gitu. Nah, ini bisa digunakan oleh mereka yang berkerudung gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah ini tampilan mungkin untuk mereka yang pengen trendy tapi juga nyaman, tetapi juga pengen pakai budaya Indonesia gitu. Nah, ini lumayan laris banget juga. Nah, yang satu lagi yang kuning biru ini atasannya itu dari silk. Nah, kita bikin dari silk kemarin. Nah, ini juga laku banget gitu ya. Dan kita bikin juga mungkin teman-teman bisa lihat ada sepatunya juga gitu ya. Jadi one look gitu sama si headbandnya juga si bandonya gitu. Nah, kemudian untuk yang pria juga kita bikin juga apa namanya ada hal yang dia bikin kayak outerwear gitu. Nah, tetapi menarik banget karena koleksi prianya ternyata banyak dibeli oleh para wanita gitu. Ya, jadi perempuan-perempuan juga beli gitu yang apa namanya yang menswear collection-nya gitu. Jadi kalau misalnya lagi bikin kayak begini kan bisa dilihat ya, maksudnya aku mendesain sesuatu yang aku suka gitu. Jadi memang atau kalau misalnya aku mendesain untuk yang perempuan, aku bisa melihat misalnya teman-temanku pakai gitu ya. Jadi memang aku membuat sesuatu yang aku pengen beli kalau untuk yang menswear. Tapi kalau untuk yang womenswear, aku bisa ngelihat teman-teman aku pakai baju tersebut gitu. Jadi terbayang lah gitu. Wow. Gitu. Nah, kemudian ini perjalanannya nih. Jadi awalnya itu aku bikin yang womenswear. Kemudian aku bikin yang menswear waktu itu launchingnya tahun 2011. Kemudian setelah 1 tahun aku bikin tuh menswear-nya. Nah, waktu itu dibantu sama Nicholas Saputra. Dia jadi muse-nya, dia foto gitu. Nah, kemudian waktu itu kita itu kenapa nama Ikat Indonesia cepat naik karena kita waktu itu kita sisihkan alokasi dana ya untuk kita beriklan. Nah, tahun 2011, 2012 itu kan iklan masih di majalah. Jadi zaman dulu itu kita beriklan di Harper's Bazaar, di Cosmopolitan gitu. Nah, jadi memang justru banyak banget orang yang tahu dari situ. Nah, tetapi sekarang karena serba online, jadi kita juga shifting, kita juga merubah. Kalau dulunya iklannya di majalah, sekarang kita iklannya kerjasama dengan media-media gitu, yang sekarang juga sudah banyak online gitu. Nah, jadi kalau dilihat Ikat Indonesia tuh kita dari women's wear, kemudian jadi ada menswear-nya, kemudian kita bikin Suwarna. Nah, Suwarna nih adalah premium brand. Jadi kalau misalnya di fashion tuh ada yang brandnya mass atau yang istilahnya adalah yang diproduksi banyak. Misalnya baju ini diproduksinya banyak gitu ya, ada sekitar 200 pieces gitu. Nah, kalau yang Suwarna ini dia made to order, jadi dibikin khusus ya gitu. Jadi misalnya bikin untuk evening wear atau untuk kawinan segala macam itu biasanya di Suwarna gitu. Nah, kemudian kalau kita juga kalau yang di sebelah kiri banget itu bisa dilihat yang Binar Mentari itu adalah ready to wear-nya. Nah, sekarang kita juga bikin swimwear nih teman-teman gitu.
kita bikin swimwear juga. Nah, swimwear juga laku banget gitu. Jadi seneng deh gitu kita bisa melihat berbagai macam opportunity, mulai dari yang modest market ya, pasar yang modest, sampai swimwear gitu ya, sampai menswear kayak gitu. Jadi memang kita pun harus pinter untuk melihat opportunity gitu. Wow, ada swimwear. Aku nggak tahu loh ada swimwear. That is something new. Ada. Nah, ini oke. Rahasia sukses di dunia fashion, ya, bener banget nih. Jangan lupakan riset, karena riset itu nomor 1. Kemudian menciptakan sesuatu yang relevan dengan keadaan. Misalnya, riset itu apa sih? Ngapain sih harus riset? Misalnya kamu mau bikin baju, tapi kamu nggak tahu jualnya ke siapa, itu kan susah. Jadi ketika kita mau bikin sesuatu, kita harus tahu kita mau jualnya ke siapa gitu. Yang umur berapa misalnya, saya mau bikin sesuatu yang untuk umur 18 tahun deh gitu. Mau bikin untuk yang 18 tahun sampai 24 tahun misalnya. Tapi harganya nggak sesuai dengan kantong anak umur 18 tahun gitu. Nah, kan itu harus riset ya. Kira-kira anak umur 18 tahun mau spending berapa sih gitu. Kira-kira kalau umurnya 24 tahun bisa spending maksimumnya berapa sih gitu. Jadi harus disurvei dulu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan sesuatu yang relevan sesuai dengan keadaan. Maksudnya bikin sesuatu yang dicari, yang ada pasarnya, yang ada marketnya gitu. Misalnya sekarang mungkin tren evening wear atau busana malam nggak terlalu banyak dicari karena kan acara-acara juga sangat terbatas ya gitu. Jadi mungkin bikinnya itu sesuatu yang misalnya apa ya, masker gitu, karena masker kain kan semua cari gitu ya. Nah kalau boleh dibilang zaman dulu itu misalnya nih ada segitiga nih ya, ada segitiga. Kemudian zaman dulu kita tuh ini adalah piramida prioritas. Nah, zaman dulu orang-orang tuh nyarinya di atas atau self-actualization atau aktualisasi diri. Jadi orang spending, orang keluarin duit tuh beli baju, aksesoris, jewelries gitu misalnya. Nah, tetapi karena adanya pandemik, ini piramidanya terbalik. Yang zaman dulunya itu orang nggak peduli atau nggak terlalu mikirin basic needs atau yang kebutuhan dasar. Sekarang jadi wah, mikirinnya nanti makan apa ya? Makan yang harus meningkatkan imunitas tubuh, harus sehat kayak gitu, harus pokoknya kesehatan nomor 1. Nah, bagaimana caranya kita bikin sesuatu agar survive, yaitu menyesuaikan dengan produk yang sekarang lagi dicari. Apa sih yang dicari? 1, misalnya masker. Masker tuh udah dicari. Terus misalnya bikin tas yang gampang cuci gitu. Kalau misalnya dari luar, gampang dicuci segala macam. Nah, kemudian itu maksudnya adalah menciptakan sesuatu yang relevan ya, yang memang ada pasarnya gitu. Nah, habis itu adalah membuat desain pakaian yang nyaman dipakai di rumah. Ini adalah salah satu kunci apabila kamu mau bikin sesuatu untuk saat ini gitu. Karena kan sekarang semua orang di rumah. Ya mungkin pindah-pindah kali. Misalnya saya nih sekarang lagi di ruang ini, besok mungkin di ruang tamu, besoknya mungkin di ruang keluarga gitu. Ketika lagi kerja, karena sekarang kerjanya semuanya online. Nah, berarti kita harus bikin pakaian yang memang nyaman di kulit, hand feel-nya enak, kemudian ringan gitu. Nah, seperti itu gitu. Itu rahasia suksesnya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kita mau sukses adalah kita tidak boleh sedih kalau dikritik. Kita tidak boleh patah semangat kalau ada yang bilangin gitu, karena mereka itu adalah orang-orang yang memang mau bantu kita gitu. Jadi kita selalu berpikirnya positif dan optimis gitu ya, bahwa semua yang kita lalui gitu ya, itu adalah satu hal yang memang kita harus lewati. Nah, kalau ditanya, terus Kak Didit zaman dulu pernah ini nggak merasakan kegagalan? Oh, pernah banget gitu. Dulu tuh ngerasa gagal karena sebenarnya diri sendiri yang self judgment gitu ya. Jadi waktu itu awal-awal bikin Ikat Indonesia kan memang aku tuh background-nya bukan fashion designer. Jadi awal-awal suka diomongin orang, ih si Didit bukan fashion designer tapi ngapain sih bikin-bikin brand gitu. Ih si Didit kan nggak bisa ngedesain, ngapain sih kayak gitu. Nah di awal-awal kayak begitu-begitu tuh pengaruh banget ya gitu. Jadi sedih, akhirnya jadi
kepikiran, jadi stres gitu. Padahal kalau kita udah kepikiran stres gitu kan, kita jadi nggak bisa kreatif ya gitu. Nah makanya di tahun kedua akhirnya, yuk bangkit, ayo kita kan punya niat baik ya gitu. Tuhan juga tahu niat kita baik, kita mau bantu orang gitu ya. Jadinya akhirnya jalannya dibuka dan hatinya dibuka yang penting gitu. Karena sebenarnya apa yang terjadi dengan kita tuh akan berpengaruh dengan perusahaan kita gitu. Jadi memang kita harus optimis. Kita harus optimis ya. Jadi entrepreneur, jadi fashion designer, jadi apapun tuh harus positif dan optimis. Terus dibilang, wah berarti nggak boleh sedih dong. Boleh sedih. Justru kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kalau mau sedih gitu. Kalau mau senang gitu ya. Jadi ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Kan sekarang ada filmnya tuh, it's okay to not be okay gitu. Jadi memang itu bagus banget ya gitu, bahwa memang kan tidak ada yang sempurna, kita tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan yang terbaik gitu. Keren banget, bagus banget tuh. Kita nggak boleh baper ya kalau orang kritik ya. Terus kalau misalnya kita diremehin masih di awal itu normal, jadi kalian nggak boleh patah semangat. Oke, ini Feli mau nanya boleh, terus yang student di sini juga boleh on cam sama Mas Didit loh, kapan lagi? Boleh dong. Keren banget sih ceritanya. Tapi Mas Didit mulai kayak bisa dapetin first fashion show itu kan nggak gampang. Aku sih nggak mungkin jadi fashion designer, tapi teman-teman aku banyak kan. Mereka tuh susahnya tuh buat fashion show dapet sponsor susah gitu. Mas Didit tuh caranya pertama kali gimana sih? Caranya adalah kalau untuk fashion show itu kan mungkin fashion show tuh cuma 20 menit ya. Tapi persiapannya ya itu panjang sekali gitu loh. Kemudian banyak sekali yang harus dipersiapkan dan nggak murah gitu. Nah akhirnya memang karena kita nggak mungkin bikin sendiri, kita cari sponsor. Nah waktu itu adalah kita presentasi ke sponsor gitu ya. Kemudian kita intinya adalah sponsor itu mau support kita kalau memang kita akan undang orang-orang yang menjadi target marketnya mereka gitu, sehingga di situ mereka mengharapkan mereka bisa mendapatkan klien untuk brandnya gitu. Nah hal ini juga jadi ketika kita mau approach atau mau menyodorkan proposal nih sama sponsor, kita harus lihat target marketnya siapa gitu. Jadi memang agar proposal kita di-approve gitu. Tuh catet tuh. Kita jadi yang penting tuh kalau mau buat brand Mas, jadi kita harus tahu target marketnya siapa dulu ya. Target marketnya siapa. Oke, jadi itu penting. Jadi kamu mau buatnya buat anak ABG, emak-emak, atau anak bayi, anak kecil, TK, SD, SMP. Oke. Terus harus ada ciri khas sendiri, jadi kita nggak boleh copycat ya. Mendingan kita beda, walaupun mungkin susah diterima, tapi yang penting kita original daripada gampang diterima tapi ngopi orang lain, persis gitu. Benar, karena kalau ngopi itu kan dia nggak akan bisa berkembang ya gitu. Sedangkan kalau kita memang membuat sesuatu yang dari diri kita sendiri, justru keunikan itu mungkin yang akan dicari orang gitu. Nih, ada yang mau nanya. Baik, terima kasih Mas Didit. Sama-sama. Ada pertanyaan dari Blanka, silahkan Blanka. Halo Kak Didit. Halo. Ya, salam kenal. Saya juga salah satu relawan dari Dignity Social dan kebetulan penanggung jawab juga. Kak, saya ngefans banget sama desainnya yang Kak Isyana, itu keren banget. Thank you. Thank you udah join di acara ini. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kak, kalau misalnya seandainya kan kita di pandemi gini kan udah susah buat nyari bahan dan segala macam. Kalau misalnya seandainya ingin memulai bisnis rumahan, tapi tentang desain juga, seperti kayak bikin baju untuk wanita gitu. Kira-kira ada nggak solusi atau bantuan saran jika kita ingin membeli bahan, tapi supaya bisa milih bahan yang baik dan benar. Soalnya kan kita nggak bisa ke Tanah Abang atau kemana gitu, nyariin bahannya satu-satu. Gitu nah, aja. kalau misalnya sekarang mau bisnis rumahan, tapi memang kalau untuk bahan sih, kalau kita udah tahu mau bahannya apa gitu ya, kita mungkin bisa pesen sama toko bahan yang kita biasa ini ya, yang kita biasa pergi gitu. Nah, tapi kalau untuk bahan sih rada sulit ya, karena memang kita harus pegang gitu ya, apalagi kan sekarang harus benar-benar
nyaman gitu ya di kulit gitu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah memesan beberapa jenis bahan. Kan sekarang banyak tuh tukang bahan yang ada di marketplace ya, atau e-commerce gitu. Kita pesan aja gitu. Misalnya semeter sebagai sampel. Nah, nanti dari situ kamu bisa berkreasi gitu. Misalnya cocok ya udah berarti beli bahan yang sama gitu. Kayak gitu sih. Tapi ada juga beberapa toko bahan juga kayak di Majestic gitu ya. Itu yang mereka tuh sepi pengunjung ya gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya berani sih bisa datang. Tapi kalau enggak sih bisa juga yang lewat cara tadi ya. Jadi belinya online gitu. Kemudian kalau misalnya udah cocok ya udah gitu beli Oke, di makasih situ. ya Kak. Ya, sukses. Thank you Kakak juga. Selanjutnya ada Fitri Nawangsari. Silahkan Fitri. Malam Kak, ingin bertanya boleh nggak Kak? Boleh dong. Gimana caranya biar kita kayak nggak kehabisan ide gitu Kak? Kan misalnya kita udah explore satu makanan tradisional buat topik, buat ide fashion kita. Terus kalau ngambil makanan lagi kayak ngebosenin nggak Kak? Oh, maksudnya mengambil makanan sebagai tema kita dalam membuat desain baju gitu? Iya, iya. Nggak apa-apa sih, karena sebenarnya kita harus pede aja gitu. Misalnya sekarang mau bikin baju temanya inspirasi dari nasi kuning gitu. Mungkin ada dia bikinnya jadi yang warnanya jadi kuning, kemudian tapi ada aplikasinya merah seperti ini tomatnya nih atau ini apanya kayak gitu-gitu ya. Jadi idenya banyak gitu. Nah, terus mungkin untuk next-nya adalah aku mau explore dari misalnya nasi uduk gitu misalnya. Ya udah deh, mau explore nasi uduk gitu. Oh, gambarnya gini, bentuknya gini segala macam gitu. Jadi memang menarik banget ya untuk dieksplor, dan menurut aku sih nggak apa-apa sih, sah-sah aja asal kita memang riset dulu dan memang konsepnya menarik sih oke gitu. Jadi nggak apa-apa, explore aja. Jadi mungkin kamu akan menjadi desainer yang konsepnya dari makanan Indonesia gitu kan, belum ada tuh. Nanya lagi satu lagi boleh nggak Kak? Boleh. Cara membangun narasi Kak, biar bagus kan. Kita kan kalau desainer kan harus bercerita Kak. Nggak cuman jual baju aja kan. Nah itu Ya. caranya gimana Kak? Caranya adalah kita banyak-banyak membaca press release atau cerita dari koleksi orang-orang gitu. Dan bisa juga kita sering-sering baca review atau liputan koleksi yang ada di majalah ya gitu. Nah, nanti bisa lihat nih. Oh, berarti kalau mau menceritakan dari konsep besar, kemudian siluetnya seperti ini. Misalnya kita ngomongin baju yang aku pakai misalnya gitu. Wah, ini Didit Maulana mengeluarkan koleksi terbaru Ikat Indonesia terinspirasi dari misalnya nasi uduk gitu ya. Kenapa nasi uduk gitu? Karena banyak mayoritas dari koleksinya berwarna putih, tetapi ada aksen-aksen yang berwarna coklat, misalnya ini motif tempe misalnya gitu, atau apa kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kalau bikin narasi untuk press release dari yang besar dulu ya, ide besarnya, kemudian baru dari konsep turun gitu. Nah, turunnya kemana? Biasanya dari siluet, dari gaya bajunya, kemudian sampai ke detailnya seperti apa. Nah, kemudian kamu juga harus highlight atau ditulis apa yang membuat koleksi ini unik dan orang harus beli itu apa sih gitu. Jadi memang kita harus bisa istilahnya promoting atau menjual koleksi kita ya gitu lewat si press release yang kita bangun gitu. Makanya perbanyak baca review busana atau fashion gitu ya, sehingga kita punya vocabulary nih atau banyak kamus gitu ya untuk kemudian kamu menulis gitu. Oke, siap. Makasih banyak ya Kak ilmunya. Thank you teman-teman yang udah tanya. Mas Didit, ada satu pertanyaan menarik dari Felicia. Kak Didit, saya mau tanya, menurut kakak masuk sekolah fashion itu penting atau tidak ya? Karena sekolah fashion itu rata-rata mahal dan banyak teman-teman saya yang ingin jadi desainer tapi tidak mampu untuk sekolah fashion. Nah, banyak cara sebenarnya, kayak misalnya kita
ada SMK kan, SMK Tata Busana, atau kita mengambil kursus singkat. Kursus singkat juga banyak sekali sekarang ada gitu. Kursus menjahit, kursus banyak sekali lah gitu. Nah, kalau misalnya memang tertarik di fashion, ambil kursus dulu aja, kursus menjahit, kursus bikin pola gitu ya. Nanti pengembangannya kamu bisa bekerja di rumah modenya siapa gitu. Misalnya sebagai penjahit dulu, atau tukang bikin pola atau apa. Nah, dari situ setelah bekerja di tempat orang selama beberapa tahun, nanti kamu akan punya referensi, kamu akan punya bekal untuk membuat brand sendiri gitu. Jadi jangan tiba-tiba bikin brand sendiri. Dan memang benar kalau untuk sekolah fashion mungkin memang kalau istilahnya adalah investasinya tuh memang agak tinggi gitu. Nah, tapi kamu bisa menyiasati dengan itu tadi, ambil kursus singkat ya. Kayak misalnya banyak sih tempat-tempat yang menjual kursus summer school gitu, atau dia bikin kursus singkat 3 bulan gitu ya. Memang di situ dibahas tentang gimana cara bikinnya, kemudian motong pola gimana, jahit gimana, kayak gitu. Jadi banyak cara sih, ketika kita punya niat pasti banyak cara terbuka. Gitu. Kak Didi. Sama-sama. Jawabannya bagus-bagus banget. Ini pertanyaannya banyak. Kak Didit juga boleh pilih loh. Kalau ada pertanyaan yang Kak Didit. Iya. Ada. Oke, nah ini penting nggak kalau belajar desain fashion? Penting kalau kamu mau jadi desainer gitu ya. Apakah otodidak atau kursus? Nah dulu aku itu adalah ngambil kursus singkat sih 4 bulan gitu. Ngambil kursusnya juga bukan di tempat yang fancy-fancy ya, ngambil kursus aja gitu, deket rumah gitu. Karena memang pengen tahu sih gimana caranya bikin pola, ngejahit segala macam. Yang penting bisa dulu gitu. Nah kalau misalnya urusan nanti, aku lebih mau saving uangnya untuk modal aku bikin si brand gitu. Nah mungkin teman-teman juga gitu sih. Jadi kita nyobain aja dulu dari yang ngambil kursus, suka nggak gitu. Kalau misalnya ternyata suka, kalau misalnya nextnya ada budget, ya udah boleh deh masuk sekolah fashion. Tapi kalau enggak, maksudnya setelah beberapa bulan diikutin, aduh kayaknya nggak tertarik nih ya gitu. Jadi memang harus kita coba dulu deh, ambil kursus deh gitu. Oh, kalau Kak Didit, kalau misalnya baju misalnya nih ya, kalau misalnya marketingnya tuh ada pertanyaan dari lewat enakan endorse baju tuh lewat aku internetnya unstable, tapi enakan lewat majalah atau lewat influencer atau buat acara sendiri gitu sih paling efektif. Tergantung brandnya dan tergantung dia mau capture marketnya yang kayak gimana gitu. Jadi misalnya dia marketnya tergantung ya. Intinya adalah ketika kita mau endorse atau kita mau promosi, kita punya produk itu, kita harus lihat kita itu menyasar market yang mana gitu. Sehingga ada nggak marketnya di itu gitu. Misalnya kita mau endorse satu influencer, tapi ternyata influencer itu followernya tuh nggak masuk sama target market kita gitu, kan sayang gitu. Jadi memang kita harus riset dulu sih. Kalau misalnya mau kerja sama pun dengan orang, ya kita harus riset dulu gitu. Oke, itu penting guys, kita nggak boleh males research, kita harus detail ya. Dia nggak asal tebak, asal nih orang cantik, ganteng, follower banyak, kamu kasih baju kamu. Padahal bisa ntar percuma gitu. Oke, benar. Terus Mas Didit, pernah nggak sih ada apa sih yang paling tersulit di karir Mas Didit? Atau pernah nggak ada klien yang membuat susah banget hidup Mas Didit? Pasti kan juga ada masa-masa yang kamu harus sabar, ngalah, gitu. Iya, jadi banyak banget sih kalau apalagi sebagai fashion designer itu kan kita dituntut kemampuan nggak cuma mendesain ya, tapi kita juga harus human approach-nya tuh harus bagus. Bagaimana cara kita untuk menggali orang tuh maunya apa, sukanya apa, sehingga ketika kita mendesain, hasil desainnya tuh sesuai dengan keinginannya dia gitu, atau apa yang dia pikirkan. Nah, hal ini kan penting ya, kalau menurut aku adalah seorang desainer tuh harus mampu membaca orang itu maunya apa gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan klien-klien yang memang istilahnya apa ya, yang agak challenging lah gitu ya, agak rewel misalnya, atau udah dibikinin begini ternyata berubah gitu ya, sering banget itu. Ya udah, kita harus ikutin gitu, dan kita harus lihat seperti apa dan dia tuh maunya apa, kira-kira how to satisfy him or her gitu dengan desain kita gitu. Jadi memang dan di situ kita harus banyak belajar juga gitu.
Nah, biasanya juga kita harus, pokoknya jangan patah semangat kalau misalnya desain kita ditolak klien gitu. Karena ya namanya juga kan selera ya gitu. Kita juga belajar lah gitu. And give yourself a break gitu ya. Kamu harus kasih kesempatan untuk diri kamu sendiri belajar. Jadi kalau misalnya ada bilang, Dit, gue gak suka deh baju lo yang ini, ya gak apa-apa gitu. Dan tapi dari situ kamu belajar. Oke, kamu gak sukanya di mana sih? Apa cutting-nya nggak enak, atau motifnya kegedean, atau apa sih yang bikin nggak suka apa gitu. Kamu harus telaah juga, kamu harus explore juga, dia tuh nggak sukanya di mana. Karena itu akan menjadi pembelajaran yang bagus untuk kamu gitu. Keren. Jadi kita harus siap ditolak ya. Ya mau sukses kayak Mas Didit, catet tuh di worksheet siap ditolak. Terus dengar kritik dengan detail dan nggak boleh keras kepala ya. Kita harus masukin juga, bener juga mungkin. Terus nanya nggak nyamannya di mana. Oke. Terus pernah nggak berapa kali sih kira-kira, tadi kan Mas Didit bilang sering tuh klien tiba-tiba berubah, minta desain ini itu. Itu kira-kira berapa kali sampai puas rata-rata klien Jakarta? Awalnya sih sering ya, maksudnya ini nggak suka segala macam. Tapi dulu sih mungkin 2 kali ya gitu. Udah dibikinin, aduh nggak suka, dibikin nggak suka, yang ketiga baru suka gitu. Tapi sekarang itu sekali kasih desain langsung suka gitu ya. Jadi memang berarti kan seiring berjalan waktu kita tuh udah jadi tahu gitu ya. Oh, kalau si ibu ini sukanya ini. Oh, kalau si ini sukanya gini gitu. Jadi kita pun harus membaca dia tuh maunya apa, sukanya apa. Karena kenapa? Karena dengan kita riset dia itu gayanya bagaimana, itu kita akan memudahkan kita loh untuk kita bisa menghemat waktu untuk mendesain gitu. Nah, caranya kuncinya apa sih? Kuncinya adalah intinya, liatin gimana cara dia pakaian kalau pertama kali ketemu kita gitu. Karena itu kan pasti sesuatu yang dia suka gitu. Misalnya dia datang gitu ya, dia sukanya warna, dia banyak bajunya warna merah, kemudian tasnya merah juga dan segala macam gitu. Nah, kamu bikin sesuatu yang ada warna merahnya karena itu pasti dia akan langsung suka gitu. Jadi memang banyak triknya ya untuk mengetahui kira-kira orang tuh sukanya apa, tetapi intinya adalah makin lama kamu menjalaninya, kamu akan menjadi lebih pintar gitu untuk membaca orang tuh gayanya gimana sih gitu. Oke. Terus kalau fitting harus Mas Didit temenin atau enggak sih kalau desainer itu kita harus ikut nggak? Nah, kalau tergantung, kalau misalnya bajunya baju-baju yang evening wear harus langsung sih. Tapi kalau misalnya yang baju ready to wear sih udah enggak ya gitu. Tapi kalau evening wear yang sewarna gitu, made to order, pengantin, itu biasanya langsung sama aku fittingnya gitu. Oke, jadi kita kalau mau jadi desainer, catat tuh yang sukses kita harus turun tangan sendiri ya. Semuanya bisa. Karena kayaknya Mas Didit, aku ngelihat Mas Didit kayak ngejahitin bajunya Nikita Willy atau ngapain gitu ya. Jadinya bener-bener Mas Didit turun tangan ya, nggak cuma staff-staff saja. Betul. Dan dari awal itu biasakan kita sendiri yang beli bahan, cari bahan. Jadi misalnya nih, nanti ada staff kita bilang, aduh nggak dapet nih resletingnya gitu. Nanti tuh aku bilang, udah cari belum di Mangga 2 lantai 3 tuh, Los B2 gitu misalnya. Aku udah hafal gitu. Jadi kita udah tahu medan. Jadi kita tahu dan kita bisa lebih explore lagi. Intinya adalah jangan nggak mau capek. Jadi harus mau capek, harus mau turun ke bawah gitu ya. Wah, itu keren tuh kunci suksesnya guys. Dia aja beli bahan sendiri, padahal ini seorang Didit Maulana loh. Gitu. Desainer yang baru-baru aja ya, belum sekeren Didit aja ya, nggak mau beli bahan sendiri. Temen aku nggak mau aja satu, tapi dia baik sih, dia suruh mbaknya karena dia nggak suka panas-panas gitu kan. Wah, hebat. Oke, itu sudah pertanyaan. Satu pertanyaan lagi dari Jessica Tiara. Silahkan Jessica. Oke. Halo Kak Didit. Halo Jessica. Kakak dulu mendapat inspirasi untuk tipe bajunya itu dari mana ya Kak? Dan untuk membuat polanya gitu. Terima kasih. Inspirasi datangnya dari mana aja sih? Tapi kalau saya tuh paling apa ya, istilahnya paling banyak itu inspirasinya justru dari teman-teman dekat gitu. Nah biasanya kalau misalnya nih kita lagi pergi makan gitu ya, terus saya lihat bajunya, keren banget sih baju lo, coba berdiri. Oh ini begini ya gitu. Jadi kadang justru belajar banyak dari teman-teman sendiri gitu. Atau misalnya nih, kalau misalnya pengen belajar tentang baju pesta gitu ya,
ya udah datang aja kalau misalnya lagi diundang nih sama teman, misalnya ada teman atau saudara kawinan, kamu datang, kamu liatin tuh yang datang bajunya apa sih gitu. Oh, ternyata bagus ya baju bahan warna hijau emerald itu bagus ya dipakai untuk malam hari gitu. Jadi banyak nanti kamu akan terbuka tuh banyak ide gitu ya untuk kamu serap gitu sih. Jadi ide sih bisa dari mana aja, tapi kalau dari saya, untuk saya sih dari teman-teman dekat ya banyak kan gitu. Oke. Tapi bisa juga dari baca buku, lihat TV, kayak gitu ya. Karena kan sekarang online. Jadi kalau online kita lebih banyak waktu untuk nge-browsing gitu. Jadi kalau nge-browsing makanya sekarang buat teman-teman di sini, tapi aku yakin sih yang teman-teman di Dignity ini semuanya pasti hobinya sukanya yang positif dan optimis ya, kayak baca gitu ya. Jadi kita harus menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif gitu. Jangan yang hal-hal yang bikin sedih kita gitu ya. Jadi misalnya ngeliatin kalau kata Kak Didit, jadi mulai besok saya bukan bersosmed, tapi saya riset. Nah, judulnya riset. Jadi besok kalau ngeliatin nih, oh Kak Dita pakai apa sih? Kak Dita bagus di bajunya deh yang ini gitu. Mungkin besok mulai riset nih tentang Kak Dita gitu ya. Oh Kak Dita tuh bagus ya bajunya kalau begini gitu. Jadi nanti ketika kita main sosmed, itu kita riset untuk memperbanyak vocabulary atau istilahnya kekayaan kita untuk melihat secara visual gitu ya. Oh iya, baju ini lagi ngetren. Oh iya, ini dan segala macam. Sehingga kita akan menjadi semakin kaya lagi gitu dalam mendesain gitu. Kalau buat Mas Didit katanya riset. Kalau buat aku sih katanya kepo. Kalau kalian kepoin temen pasti bisa kan kepoin pacar, kepoin mantan, semua bisa di sini. Jadi kalian nggak ada yang nggak ada alasan ya di sini yang denger ini nggak bisa riset. Mas Didit saya nggak ngerti riset, nggak tahu dari mana. Kalian bisa kepoin pacar kamu, gebetan kamu, kepo. pasti bisa. Iya, riset. Semua bisa riset ternyata. Istilahnya kepoin aja. Kamu kepoin aja. Kepoin si B pakai apa sih gitu. Baik, masih ada beberapa menit lagi. Ada pertanyaan menarik tentang jurusan busana. Baju biasanya sering dibilang norak karena beda dari teman-teman. Apakah saya harus bagaimana? Terima kasih. Nah, berarti kalau misalnya kita sekarang sering sedih, itu kan berarti kita nggak pede dengan desain kita gitu ya. Nah, mungkin aja hal itu karena memang lingkungan kita tidak istilahnya style-nya beda dengan style kita gitu. Nah, mungkin kita harus list down dulu sebelum kita sedih-sedih ya. Kita harus list down. Noraknya gimana sih? Kalau menurut kamu tuh noraknya di mana sih? Oh, pitanya kegedean kali gitu. Atau, terlalu warna-warni misalnya gitu. Jadi nanti kamu akan punya masukan tuh, kamu akan punya ide gitu ya. Kira-kira seperti apa kayak gitu sih. Jadi intinya adalah harus pede dengan apa yang kita bikin, tetapi jangan terlalu pede sampai kita membuat sesuatu yang nggak mungkin dipakai orang gitu. Balik lagi, kita mendesain buat siapa sih gitu. Kira-kira si dia mau pakai nggak ya gitu. Jadi memang kita harus terbuka dan banyak baca buku, banyak lihat kepoin si ABC gitu ya. Banyak juga referensi gitu ya. Dan pastinya menerima masukan ya. Ya, gitu. Jadi anggaplah kritik adalah masukan untuk kita, gitu. Bagus sih. Semoga Audrey nggak sedih lagi ya. Iya, jangan sedih lagi. Jadi, tapi nanti kamu langsung, kesedihan itu harus diubah menjadi sesuatu yang kamu lagi belajar mental. Karena menjadi seorang fashion designer itu harus kuat mentalnya. Apalagi kalau kita udah istilahnya gitu ya. Benar. Kalau udah profesional begitu kan, apalagi desain kamu jelek deh. Terus kalau kita sedih-sedih nanti karyawan kita nggak makan dong karena bajunya nggak jadi-jadi. Jadi kita harus tetap oke, lo nggak sukanya di mana sih? Kira-kira kurangnya apa sih gitu? Apa kira-kira biar bikin ini jadi nggak norak lagi gitu. Jadi kita harus berani untuk menantang diri kita sendiri untuk belajar. Kita kan semua lagi belajar nih. Gitu. Baik, terima kasih.
Masih ada 3 menit lagi. Ada pertanyaan dari Kanisa Belinda. Halo Kak, mau nanya mengenai motivasi dan modal yang sudah dikeluarkan. Sebenarnya perlu berapa lama total dari mengumpulkan niat sampai Kak Didit merasa sudah puas dengan hasil yang Kak Didit dapat? Sejauh apa Kak Didit set goals dan ekspektasi untuk usaha Kak Didit? Apakah lebih memilih untuk realistis atau set goals setinggi-tingginya? Terima kasih. Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi dari awal memang kita harus realistis. Tetapi kalau terlalu realistis itu biasanya suka sedih ya. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti miracle atau keajaiban. Nah, keajaiban untuk aku itu mulai terjadi adalah ketika aku semakin yakin dengan apa yang aku jalankan gitu. Jadi intinya adalah, dan ketika aku mulai ikat Indonesia, aku nggak pernah berpikir loh, oh one day mau makein baju buat si Bu Sri Mulyani atau bikinin baju kawinannya Nikita Willy. Siapa ya, Isyana gitu, Nikita Willy gitu. Jadi memang nggak pernah ada itu di awal. Yang ada adalah aku pengen bikin sesuatu, niat aku adalah aku pengen bikin satu brand untuk memperkenalkan budaya ke anak-anak muda nih gitu. Tetapi pada saat yang sama aku juga ingin membantu ini aku para perajin gitu. Jadi memang harus harus dimantapkan di awal sih gitu. Dan kita harus selalu ingat juga dan termotivasi dengan apa yang langkah pertama ketika kita mau bikin brand atau menjadi desainer tuh apa sih gitu. Jadi jangan pernah lupakan itu ya gitu. Terus berapa tahun sih bisa jadi sukses begini? Kalau Rinaldi kan kemarin 20 tahun. Aku nih 9 tahun ya sekarang gitu kan. Dari tahun 2011 sampai 2020 gitu. Ada 9 tahun. Dan memang untung banget. Tinggal ekspor. Udah mulai ekspor belum? Sorry, aku boleh nanya. Belum. Soon. Bener. Keren. Ntar abis 20 tahun dia udah another. Wah, keren banget. Contoh Candle yang amin. Kita tahu. Iya kan, nothing is impossible. Itu keren sih. Yes. Nih, juga ada yang nanya nih, Maria Anes. Bagus nih pertanyaannya, banyak banget, hebat nih Maria, pengen belajar banget. Tapi aku suka tuh, tips khusus pemilihan talent untuk photoshoot. Ada nggak sih khusus? Karena cantik kalau misalnya cepet capek, susah juga kan Mas Didit, kalau bawel, rewel. Kalau pilih model bukan yang tahan banting ya? Ya, kalau pilih model ya modelnya yang memang istilahnya yang bagus untuk membawakan baju kita gitu ya. Ada model yang rewelnya setengah mati tapi mau nggak mau ketika dia pakai baju itu orang suka dan orang mau beli gitu. Jadi ya udah deh, you have to deal with it gitu. Mau nggak mau kita harus hadapi ya gitu. Wah, itu ada pertanyaan lagi apa tuh? Selar, apakah diboleh? Apa saja batas-batasan seperti dalam fashion, hal apa saja yang boleh dan tidak boleh diaplikasikan? Iya tuh, apa tuh Mas Didit, hal batas-batasan dalam fashion, hal-hal yang the do's and don't yang boleh diaplikasikan, yang enggak, apa hanya tergantung budaya dan karakteristik orang dan daerah saja? Iya, jadi do and don'ts-nya bener banget, jadi sesuai dengan karakter dari tempat tersebut ya. Jadi lokasi, budaya setempat itu penting banget. Jangan membuat sesuatu yang bikin budaya lain atau orang lain jadi offended atau sakit hati gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin secara universal. Memang kalau untuk baju itu kan istilahnya tergantung selera orang ya gitu. Jadi memang nggak ada yang ini baju ini keren, aku bisa bilang, si itu pakai baju ini keren, atau nggak bagus gitu. Jadi masing-masing dari orang itu pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, justru ini yang menurut aku adalah keunikan dari setiap orang gitu ya. Dan kalau menurut aku sih ini harus dieksplor lagi sih, makin eksplor. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama sama sekali, banyak banget ada pertanyaannya yang sekiranya nanti belum bisa terjawab. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Didit atas pesan-pesannya. Jadi teman-teman bisa catat. Untuk teman-teman semua jangan menyerah. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset, menciptakan sesuatu yang relevan sesuai dengan keadaan dan membuat desain fashion yang nyaman serta tidak boleh mengeluh atau sedih ketika dikritik gitu. Sebelum kami tutup, mungkin Mas Didit ada pesan-pesan untuk teman-teman semua, teman-teman milenial, gimana caranya biar bisa tetap semangat
gitu Mas Didit. Yang Silakan. boleh cerita dikit gak Mas Didit soal titik terendah di dalam karir dan bagaimana mengatasinya? Masa nggak pernah galau? Gue aja sering. Udah pasti kalau misalnya kita lihat di sosial media pasti banyak orang ngepostnya tuh yang pas senang-senang aja. Tetapi pastinya adalah setiap orang ada dua sisi ya. Ada ketika dia sedih dan ada ketika dia happy gitu. Nah aku memang paling happy untuk membagikan atau sharing ketika titik terendah aku gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah sebelum bikin Ikat Indonesia, aku pernah bikin satu perusahaan gitu. Nah, tapi karena kurang riset, kurang kepo gitu ya, akhirnya kirain modal banyak teman aja cukup, ternyata enggak gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang penting untuk kita pelajari gitu ya. Jadi intinya abis itu makanya pas mau bikin Ikat Indonesia, akhirnya jadi banyak riset, kemudian melihat kekurangan kita apa sih gitu. Apa sih hal-hal dari diri kita yang harus kita gali lagi itu apa gitu. Nah waktu itu akhirnya aku berpikir bahwa aku tuh nggak terlalu suka hitung-hitungan, aku nggak terlalu suka bikin bisnis plan segala macam gitu. Nah, hal-hal yang aku nggak suka akhirnya aku eksplorasi lagi gitu dan akhirnya juga aku kerjasama dengan partner gitu. Jadi punya partner yang memang ngurusin di bidang finance atau keuangan gitu. Karena aku bilang sama dia, aku nggak konsen nih kalau ngurusin begini nanti habis waktu. Mendingan kamu yang ngurusin kan cepat, aku bisa mendesain gitu. Jadi memang penting sekali untuk kita tahu kita kelebihannya di mana sama area buat kita kembangin lagi apa gitu. Nah, aku juga sekarang belajar ya bahwa sekarang intinya kalau orang bilang ada kelebihan ada kekurangan, tetapi buat aku adalah ada kelebihan dan ada area untuk kita berkembang gitu. Nah, area for improvement ini yang memang harus kita sadari. Jadi sekali lagi jangan mudah menyerah karena The Beatles aja atau Beyonce aja dia butuh beribu-ribu jam untuk latihan sehingga sampai ke titik sekarang gitu. Jadi setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, tapi ubah kegagalan itu menjadi semangat terbesarmu untuk kamu maju dan bergerak lagi gitu. Wah. Semangat. Keren banget. Oke, jadi kalau misalnya kita mau buat PT, punya banyak temen tuh nggak cukup ya. Itu Mas Didit kalau boleh nanya sedikit lagi, itu kesalahannya di mana Mas Didit? Cuek aja, nggak teliti soal kontrak, atau terlalu percaya temen, atau gimana? Enggak, jadi waktu itu justru karena bikin perusahaannya sendiri gitu. Nah, kemudian waktu itu berpikir adalah bikin satu produk yang temennya kan banyak, udahlah jual ke teman-teman aja gitu. Jadi waktu itu nggak sempat riset, ternyata memang produknya nggak laku gitu ya, dan memang nggak dicari orang gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang beli karena kasihan kali ya, si Didit udah berhenti kerja ya udah deh dibeli aja gitu. Nah, tetapi kan nggak bisa terus-terusan dia beli terus gitu ya, sampai akhirnya oh ya bener nih, memang kurang riset dan memang kurang deep lagi ketika mau bikin sesuatu. Jadi intinya adalah tidak ada yang instan ya buat semuanya nih di sini ada. Jadi kita harus mau untuk belajar, kita mau untuk sakit, kita mau untuk capek gitu, agar kita bisa lebih berkembang lagi. Oke. Jadinya guys, kita harus riset ya. Riset tuh bener-bener penting banget. Karena percuma kamu udah create produk terus nggak ada yang mau atau kurang dimauin, itu demand di market nggak ada. Oke. Terus kalau kira-kira kalau riset itu aku jadi nanya lagi sekali lagi, riset tuh menurut Mas Didit paling pas waktunya berapa lama kira-kira? Kalau Mas Didit? Kalau aku sih dulu risetnya itu 1 tahunan lebih ya gitu, karena dulu kan susah ya. Kalau sekarang kan mau bikin tenun apa, sekarang penenun aja udah banyak yang punya sosmed gitu. Jadi gampang dicarinya, lebih gampang. Kalau dulu kan mungkin karena harus alokasi waktu, datang ke Bali, datang ke Makassar atau mana untuk lihat-lihat tenun gitu kan. Nah, di awal-awal itu seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin idealnya riset mungkin 6 bulan sampai setahun ya gitu. Mungkin 6 bulan riset gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya kita fokus mungkin dalam 2 bulan aja udah selesai risetnya. Misalnya riset apa sih yang penting? Siapa yang beli? Price-nya berapa? Harga berapa sih mau jual gitu. Terus siapa yang beli? Price-nya berapa? Terus kamu mau bikin jualan kamu tuh di mana? Misalnya di sosial media. Nah, berarti kan kamu harus
harus dibikin bagus gitu, fotonya, kontennya gitu ya. Jadi memang kita tuh sekarang dididik agar serba bisa bikin produk, bisa memasarkannya, dan bisa ngejualnya gitu. Wah, itu PR-nya banyak. Makanya tapi semangat ya guys, nggak ada yang mustahil tuh. Wah, harus menjual produk, terus memasarkannya, terus sosmednya nggak boleh berantakan ya, kayak punyaku ya. Kalau bener-bener mau buat brand baju, apalagi fashion ya, itu bener-bener tampilan itu penting ya. Ini memang nggak shallow, tapi memang very important, right? Gitu. Iya. Foto itu penting. Jadi semangat ya. Makasih loh Mas Didit. Sorry ya, ini masih banyak banget nih pertanyaan. Sama-sama. Tapi kamu follow aja. Siapa tahu kalau di DM bales. Karena Mas Didit baik loh. Walaupun sibuk. Atau enggak kalau dia ada acara lain, kalian bisa ikut dan belajar. Makasih. Iya, sama-sama. Nanti aku mau bikin kelas untuk fashion designer. Nanti aku umumin ya di Instagram. Iya, ntar aku bantu repost deh. Makasih Mas Didi, ntar let me know aja aku IG. Terima kasih. Di sini banyak nih yang ngefans, gila fans. Ya, siap. Tuh, fashion design. Ada yang buat pola nggak? Buat pola tuh paling susah loh. Kelas buat pola. Buat pola nanti bisa kita bikin. Cuman kalau sekarang ini lebih dari gimana caranya dari ide, konsep, nanti sampai akhirnya dia jadi baju. Urutannya gimana dan ada step-stepnya gitu. Urutannya gimana tuh pasti susah tuh buat pola apa fitting. Terus kalau size, aduh gila aku cerewet banget. Tapi size yang paling laku di Jakarta apa ya di Indonesia ya? M, S. Medium. Tuh, dikasih tahu you guys, nggak usah research, Mas Didit baik nih, nggak pelit ilmu. Makasih ya, sorry kita kepo banget. Nggak apa-apa dong. Iya, thank you. Wah, keren. Banyak Mas Didi. Makasih juga diundang ke sini. Follow Ikat, oke? Follow Ikat, terus isi worksheet-nya. Terus kalau beli new normal itu semua online ya, maskernya? Iya, semuanya online, si new normal ini, gitu. Online itu lewat website atau WhatsApp atau apa? Kalau Mas Didit jualan? Kalau jualannya lewat website, ada websitenya. Jadi bisa nanti teman-teman lihat di @ikat_ind Indonesia. Atau bisa ke Instagramku @didietmaulana. Nah, nanti cari yang postingan ada gambar new normal kit-nya itu. Nah, nanti di situ ada lengkap keterangannya. Itu yang pink bagus banget, guys. Lihat ada 3 warna tadi. Ntar kita bisa rewind back. Thank you, Mas Didit. Terima kasih, Mas Didit. Makasih. See you. Kita nggak foto bareng ya? Nggak bisa lah ya. Ya udahlah. Cara foto barengnya bisa nggak sih? Gue juga pengen tapi. Aku ngeliat Mas Didit fotonya banyak banget, keren. Apalagi yang aku suka banget, tau nggak? Yang ibu-ibu semua bajunya pink. Mana pink kan kesukaan aku, Mas Didit. Aku jadi terinspirasi. Aku sampai kayak, oh di Dignity kita pakai bajunya pink ya. Aku langsung gitu ke moderator aku. Terus ke tim Twitter, ini mahasiswa yang pinter-pinter, rajin, banyak potensial. Aku sampai terinspirasi tuh ibu-ibu yang, acara mana sih yang pink itu aku lihat di Mas Didit. Aku suka banget. Oh iya, bener, iya. Semuanya baju pink. Kita mau foto nggak bisa ya, Feli? Iya. Bentar, Kak. Tunggu sebentar ya. Saya settingkan sebentar biar bisa foto. Oh, asik. Karena banyak banget yang mau ternyata. Iya dong, kita foto bareng. Mudah-mudahan terima kasih sama-sama. Oh, ternyata banyak sekali yang suka nih ya. Aku happy deh. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterima oleh semua. Mudah-mudahan juga kita jadi banyak ilmu. Dan pesanku adalah kalau ilmunya udah tahu, nanti disebarin ke yang lain ya, biar teman-teman kamu tahu juga gitu. Iya, tuh keren. Thank you. Jadi aku juga mau sharing nih sama yang lain bahwa jangan pernah takut melihat orang lain sukses, karena kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesuksesanmu gitu. Ya, rezeki nggak pernah salah alamat, benar. Ya, itu benar. Karena kan rezeki setiap orang udah punya garis rezekinya masing-masing. Jadi kita harus berbahagia, ikut bahagia kalau ada teman yang sukses ya gitu. Asik, udah bisa foto bareng ini, asik. Oke, teman-teman yang sudah bisa punya akses on cam silakan langsung on saja kameranya. Aku bangga banget loh dengan kalian ini. Iya, mereka semangat belajar. Bagus lah, daripada nonton drama aja, mendingan kita cari ilmu, belajar dari orang yang udah sukses di bidangnya, oke? Terus ngumpulin sertifikat buat CV makin keren. Jadi ntar pas udah mulai kerja, kalian CV-nya paling lengkap. Amin.
Jadi di Dignity Sosial ini sekarang kita kepoin yang penting-penting ya, yang Ya, nggak usah kepoin Positif. Iya, kepoinnya Ih, orang-orang. banyak banget yang ikutan. Iya, hampir 500. Oke, baik Mas Didit. Oke. Ya. Oh, belum. Biarin aja nggak apa-apa. Kita Iya, tunggu dulu deh. Itu Mas Didit masih Oke, ada. nggak apa-apa. Keren. Iya. Terus Mas Didit, kalau misalnya fashion brand tuh kira-kira Pak rata-rata fashion show setahun tuh berapa kali sih yang ideal? 2, 3, 4? Ideal sih memang kalau di luar negeri sih gila ya. Jadi mereka punya kalender fashion itu spring, summer, fall, winter. Tapi di spring aja tuh ada banyak ya. Misalnya kita ngomongin fall, winter deh. Fall, winter tuh ada pre-fall, ada fall, ada fall, winter, ada holiday collections. Kemudian dari fall, winter mau masuk spring, summer ada resort gitu. Kemudian ada banyak banget gitu. Mungkin sampai 12 ya. Satu tahun tuh bisa 12 sampai Ya, 12 14 sih, kali. itu dramanya pasti banyak kan. Fashion show tuh nggak gampang loh. Gila. Dan capek banget kan gitu. Jadi memang apa ya, istilahnya memang ini sangat apa ya, sangat ini sangat stressful ya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman nih kalau ngelihat asik nih banyak. Kalau ngelihat yang lain-lain misalnya aduh happy banget nih jadi ini dan segala macam, harus dilihat juga sisi nggak enaknya ya gitu. Jadi jangan sampai kita hidup orang enak terus, tapi kan di belakang itu pasti kerja keras, mungkin tangisan, mungkin drama, mungkin apa gitu ya, sama doa, banyak doa guys. Jadi kita nggak boleh cemburu ya, tapi kita juga, aku bilang jangan boleh males ya, karena kan digital age tuh semua tuh berubah cepat, jadi kita nggak boleh lemot-lemot gitu. Aku juga jadi sekarang lebih terburu-buru, tapi bukan karena nggak bisa ngeliat orang lain sukses, tapi kalau kita lama-lama, kita kayak Nokia sama Apple gitu. Nokia, Sony Ericsson tuh pinter banget loh, tapi karena mungkin rada lama sedikit, atau mereka underestimate orang lain, udah akhirnya betul. Gitu. Kalau Samsung nggak lemot, makanya Samsung masih surviving. Jadi kita digital age tuh makin cepat ya, jadi kita nggak boleh lama. Benar, jadi memang kita harus belajar juga dari saat ini adalah kita itu harus nggak boleh malas dan kita harus benar-benar tahu apa yang kita mau gitu. Tadi aku juga udah sempat kepo sih, yang ikut di sini beragam ya usianya, ada yang dari 18, mana yang 18 ngacu? Banyak kan yang muda sih ya, 18, 17. Oh ada yang 18, oke. Aku 17 sih. Muda terus, keren. Iya dong, kita semangat harus muda tetap. Akhirnya aku aja survei kan yang kelas-kelas lain ya, the last 15 kelas banyak kan umur 20 ya, 17 sampai 20. Oke. Udah berapa banyak kelas yang dibikin? Udah banyak banget, Mas. Iya. Ada kelas bahasa Mandarin juga loh, ada kelas bahasa Mandarin, Korea, bahasa Inggris. Jadi kan itu yuk make it goal, kita akan lancar. 20 kelas lebih. Partisipannya sudah 15.000 lebih, Mas Didit. Ya. Wah, hebat. Aduh, bangga banget. Ada kelas bisnis, ada kelas kalau galau bisa curhat one on one sama Dokter Olivia. Jadi teman aku cantik, baik, profesional, dipercaya, daripada curhat sama teman, ceritanya beda. Beneran, curhat sama dokter, psikolog. Gitu, gratis. Seneng banget. Ya, Google Meet, tinggal register ke admin, terus sabar kalau ada antrian. Tapi bisa kok, jadi 1 jam, 1 orang 1 jam. Curhat. Mas Didit, mungkin bisa kita mulai untuk sesi fotonya. Oke. Teman-teman yang belum on kameranya silahkan. Boleh action loh. Emang udah semua nih? Iya, Kak. Tunggu, aku mau panggil anjing. Aku Lala sih. Lala mau ikut foto, tunggu bentar. Anjing kesini. Sini dong. Aduh, Lala. Lala. Iya. Ih, lucu. Ya itu saya belum, Kak. Iya, bentar ya. Sabar dulu, diserbu ini banyak fans ternyata Mas Didit. Iya, Mas Didit. Jarang narasumber ngajakin foto. Oke, thank you banget. Narasumbernya boring ya. Sarange. Thank you. Udah. Alah. Hii.
Bye, makasih. Masih makin banyak ya. Udah. Thank you ya Mbak Dita, aku diundang ke sini. Terima kasih semuanya, sukses. Follow Ikat ya, jangan lupa. Ini banyak yang Sukses. juga ya, banyak yang kelihatan juga nih, pada malu-malu ya. Iya, banyak Sukses banget. semua. Terima kasih Mas Didit. Oke, kalian yang galau ingat bisa curhat ke Dokter Olivia. Dia cantik dan baik, tinggal register ya. Bisa one-on-one curhat. Terus besok ada kelas bisnis for newbies yang tadi Mas Didit ngomongin soal, oh aku nggak mau terlalu tahu soal finance, tapi dia dalemin akhirnya atau buat bisnis plan. Kita bakal ngomongin bisnis plan besok di bisnis for newbies di kelas. Jadi itu buat kamu yang baru bisa ikut. Terus ada kelas sama ini ya, Bos Sido muncul. Jadi kalian kalau kita buat local brand sendiri, karena kalau aku kan ngurusnya Häagen-Dazs. Häagen-Dazs itu aku cuma tinggal ngikutin aturan. Mirip reseller, tapi lebih dari reseller lah. Kayak franchise, ngurusin, buka toko. Ya aku nggak pernah buat brand sendiri gitu. Sedangkan buat brand sendiri tuh nggak gampang. Jadi untung di Dignity kita belajar dari orang yang brandnya bener-bener sukses dan buat dari nol sendiri loh, lokal. Jadi kita harus salut sama mereka ya. Banyak belajar, karena kalau gue disuruh ajarin cara buat brand, aku nggak bisa sama sekali. Iya, Häagen-Dazs untung udah ada aturan. Ada prinsipalnya, iya. Gitu, semua udah ada. Jadi itu bedanya franchise bisnis sama local brand. Jadi semangat guys, nggak ada yang mustahil loh. Banyak local brand yang dari nol juga sukses kok. Walaupun kadang-kadang ada yang curhat ke aku, Kak, terlalu banyak competition, udah nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Semua tuh musim tuh selalu berubah, waktu berubah. Yang di atas terus juga belum tentu di atas terus kok. Jadi semua ada kesempatan ya. Doa dan semangat. Gitu. Oke, terima kasih ya. Aku sudah diundang ke sini. Iya. Keren tuh mikrofon. Bye-bye. Bye-bye. Mikrofonnya profesional. Sehat selalu. Keren. Kak Dita juga yang belikan. Sabar ya buat sertifikatnya ya. Kita kurang gitu yang kerjakan batas, sedangkan banyak kelas-kelasnya, jadi mohon sabar. Aku bener-bener appreciate it. Terus ikut Telegram group kalau ada pengumuman, banyak kelas makeup seru-seru kalau mau dandan, karena di Dignity nggak cuman otaknya makin pinter, bahasa asingnya makin lancar, makin keren ya, CV-nya makin lengkap, makin hebat, tapi juga belajar makeup, belajar hairdo. Oke, jadinya kalian harus ikut itu. Terus kalau yang udah otaknya pinter, kita beresin hati, ya anti galau. Kan kita juga banyak ngomongin soal memaafkan, soal trauma apa. Terus kita ada ini dekannya UI, psikolog dekannya UI, pemimpin psikolog di UI, dia akan ngomongin kelasnya September berapa ya? September 6, 7. Ntar lihat pastinya aja di Telegram group. Itu kita akan bahas anak-anak yang broken home atau fatherless generation atau ada family drama. Di situ ada luka batin atau apa, kalian harus ikut, ajakin teman-teman kamu. Dan untuk yang muda-muda di sini punya adik, punya keponakan, sex education penting banget gitu. Nggak usah malu karena nggak ada yang ngehakimin gitu. Terus bisa nanya pakai anonymous attendee, kalian harus ikut ya. Sex education tanggal berapa tuh? Ada yang untuk 18 ke atas dan untuk di bawah 18. Iya, saya tampilkan posternya. Iya. Ya. Mau Boleh dong share link. ikut kelas bisnis for newbies, boleh banget. Itu aku kasih PR kelasnya, jadi nggak terlalu santai. Dan aku galaknya minta ampun loh. Kelas ada PR. Kalau Mas Didit baik nih. Ada tugasnya. Iya, gue kasih PR loh. Terus gue buat susah banget sertifikatnya. Galak. Oke, teman-teman, link sertifikat sudah saya share di kolom chat. Silakan bisa ikuti step-stepnya. Nanti teman-teman khusus untuk yang melakukan review akan mendapatkan special sertifikat ya dari Kak Dita. Begitu kan Kak Dita? Iya, itu buat apa student-student yang rajin. Ada special sertifikat, dekorasinya jauh lebih bagus. Kayak ada emas-emasnya gitu, ya, mewah gitu. Jadi kita bedain. Nanti saja langkahnya. Nanti saja langkahnya sudah tercantum. Iya. Sudah tercantum di Aku kalau di JIS, kalau misalnya sering banyak ngomong, review atau apa ya, aku participation grade, aku tuh naik. Di JIS tuh, sekolah aku ya, kalau participation grade tuh udah almost everything gitu. Karena gurunya suka anaknya jadi kayak berpikir, nggak usah malu-malu gitu. Jadinya di kelas ini juga kita akan reward ya, yang paling aktif participant.
Terus kalau mau kelas yang banyak PR, ikutin Business for Newbies. Terus ada kelas apa lagi? Oh ya, sosmed, kelas social media tips tuh ada temen aku yang blogger akan ngajarin kamu cara naikin follower gimana. Itu seru banget gitu, naikin follower. Terus naikin follower, cara posting foto, nulis caption, dia beauty blogger gitu. Jadinya ntar ada bertiga narasumbernya, satu ngajarin makeup, satu ngajarin cara urusin sosmed biar lebih rapi, tips-tips, nulis caption gitu ya, supaya kamu banyak endorse masuk mungkin. Terus dari aku kita akan ngomongin gimana sih kamu keep productive even when you're having a bad day, atau mungkin mata masih bengkak, atau abis nangis galau, atau lagi mau dapet PMS gitu ya, trik-trik supaya kita tetap produktif mau harinya lagi bagus atau hari lagi buruk gitu. Terus yang make upin ntar Cica, dia ada 3 speaker gitu satu kelas. Dia akan make upin makeup yang flawless tapi waktu yang cepat. Kalau makeup artis kan kelasnya 2 jam, ada yang 4 jam kemarin kelas kita. Kalau ini dalam 1 jam dia ajarin trik-triknya supaya makeup kamu flawless cepat. Karena kan kita nggak bisa dandan terlalu lama setiap hari kan ke kantor gitu-gitu, meeting gitu. Aja mungkin ini sex education ini penting banget, harus ikut. Terus ada kelas olahraga juga, kelas bahasa Korea, siapa tahu jodoh kita ntar mirip si Won Choi ya kan, siapa tahu ya, kita beriman aja ya jodohnya mirip si Won Choi, jadi kita nggak usah berdrama Korea tapi kita bisa bahasanya itu lebih penting guys, menurut aku ya. Nonton juga nggak salah sih, tapi kalau ada waktu yang bisa kita pakai lebih baik buat nambah ilmu, buat memperbaiki kelemahan kita, kekurangan kita, kenapa enggak? Karena nggak ada yang terlambat ya, kita semua pasti punya kekurangan, punya keburukan, punya kebodohan, punya kemalasan, semua punya, manusia sama. Tapi yang penting kita nggak pernah menyerah ya, dan kita tetap berdoa, Tuhan pasti kasih kekuatan. Sudah kelas Mandarin, gurunya cantik, terus tim educator aku ini semua muda-muda, tahan banting, kuat, terus mereka rajin lah ya. Walaupun nggak usah ke sekolah, mereka masih walaupun nggak sekolah mereka tuh masih ini semangat gitu ya, kerja jadi magang, karena kan dihitungnya magang. So, ada public speaking. Tadi ingat gak dengar Mas Didit ngomong apa? Mas Didit bilang, wah zaman sekarang kita udah harus bisa semuanya, buat produk, memasarkan produk itu juga, ya kan? Jadi memasarkan produk itu kan salah satunya public speaking. Gimana kita ngomong ke klien, gimana kita bisa cari sponsor, cari networking gitu ya, kenal sama target market kita lebih dekat. Kalau nggak bajunya siapa yang pakai. Jadi sebelum kita mau deep ke networking ya kita harus bisa jadi public speaking dulu gitu. Walaupun ntar ada kelas yang how to be a moderator, aku bilang kamu tetap ikut aja, karena walaupun kamu nggak mau jadi moderator, tetap kamu mau jadi pembicara yang lebih baik, karena itu sangat berguna di dalam aspek bisnis apapun, nggak cuma fashion designer. Gitu. Terus cewek, apalagi cewek di sini kita harus bisa masak lah. Kita nggak usah harus jago banget, tapi at least kita harus bisa lah dikit-dikit kan. Ntar kalau punya suami atau punya anak, atau misalnya lagi nggak ada mbak di rumah, kita harus bisa sih. Aku bilang basic aja yang pasti, dan yang lumayan dimakan. Yang penting kayak nggak racun ya, nggak basi. Ini ada cooking class lagi. Chefnya cantik, seksi, berpengalaman, dan di social bedanya ya kelas masaknya itu nggak boring, nggak cuma masak doang, tapi kita ngomongin bisnis juga. Karena kebetulan chef-chef kita memang sukses, mereka udah hebat, berpengalaman lama, dan mereka sudah ini juga punya bisnis F&B. Kayak kemarin kita masih Fanny Horizon yang punya Si Gurih, itu salah satu favorit restoran aku gitu. Jadinya kita akan seru banget nih, kita akan belajar masak. Jadinya it's gonna be really fun, dan belajar cara bangun restoran gimana, karena chef kita ini juga Rene, dia punya restoran di SCBD. Ya gimana sih bangun F&B bisnis gitu-gitu. Terus trik-trik masak bisa Q&A juga, kelas kita sangat casual ya, nggak terlalu formal, tegang, boring, nggak boleh nanya, takut-takut gitu. Terus kelas Mandarin ikut, itu Anafa leadernya, she's very good, dia muda tapi sangat rajin, proaktif, kamu harus belajar dari dia, nggak boleh baper. Educator yang hebat sih, anak-anak muda yang salut gitu ya, keren sih mereka. Aja kalian kalau misalnya merasa kalian juga have what it takes, bisa apply ke kita, dan kalian juga mungkin ntar bisa dapat kesempatan jadi moderator, magangnya 2 bulan. Terus ada music class juga di sini yang mau nyanyi. Kalau misalnya kalian suka pengen buat lagu, pengen tahu cara trik nyanyi supaya suaranya maksimal paling bagus, atau gimana memasarkan lagu kamu sih, atau proses buat lagu yang paling gampang atau paling enak sebenarnya gimana. Terus mungkin kalau suara kamu bagus, kamu bisa duet bareng. Kita ada music class sama Bams. Gitu. Terus nih Dr. Olivia nih cantik, keren. Terus dia hatinya sangat melayani, dia baik. Jadi kamu bisa curhat sama dia 1 jam. Itu aman, cuman berdua. Gitu. Terus ada anti galau kelas aku.
belum ada sini, tapi kalian boleh ya anti galau kelas bentar lagi ikut ya. Terus bisnis kelas ada part 2, part 3. Terus kalian jangan belanja di beautyagent_id ya, itu ditipu. Ternyata udah banyak yang ditipu dari 2016. Jadi hati-hati aja. Dan kalau kalian ada pengalaman ditipu di online shop lain bisa DM. Terima kasih semua. Thank you semua. Thank you. Thank you banget. Udah nih kita. Bisa ya. Terus sama kelas sama Pak Robert Roni itu juga keren, harus ikut ya. Kelas sama Pak Terima Robert. kasih Kak Dita cantik, sama-sama. Iya. Pak Robert Roni itu yang buat film Kartini, yang buat film Critical 11. Walaupun kalian nggak suka film, harus ikut kelas itu. Karena kita akan ngomongin gimana sih membuat ide itu menjadi kenyataan. Karena kita kan nggak mau cuma berimajinasi. Kita juga pengen hidupnya menjadi karya kan, atau mimpi kita bisa terjadi. Nggak ada yang mustahil, oke? Semangat belajar terus, berdoa. Grupnya sama Kak dengan yang sharing link Kak Didi. Grupnya tahu nggak? Linknya taruh sini deh. Wah, udah daftar kelas Kak Roni. Makasih Fajar udah daftar, dan makasih kalian di sini sabar kalau aku tegur atau aku kayaknya gimana gitu. Jangan take it personally gitu. Aku kadang-kadang memang ngomongnya nggak enak, tapi aku nggak pernah maksud gitu ya. Atau aku mungkin lagi kurang tidur aja. Apalagi di kelas aku bisa galak loh. Tapi ikut ya, yang buat kamu mau jadi mimpi jadi harus ikut. Business for Newbie ada part 1, 2, and 3. Thank you semua. Thank you. Terus ini kasih link Telegramnya ya, biar bisa ikut. Iya, ya. Social. Oke, aku share lagi ya teman-teman. Biar kita ada update. Telegramnya. Terima kasih. Terus kita punya kelas makeup terbaik ya, belajar contouring biar pipinya lebih tirus. Kalau yang lagi tembem kayak aku gini, harus ikut gitu. Terus makeup artis kita keren-keren ya, Feli ya. Keren-keren dong pastinya. Besok September ada kelas make up bareng Rika Mua itu setiap Sabtu. Jadi teman-teman tiap Sabtu bisa belajar make up gratis. Terima kasih semua udah boleh live kok, udah boleh dari tadi sebenarnya. Terima kasih semua. Gitu. Thank you, sukses selalu. Kelas makeupnya ada 4 part, terus ada makeup artis. Banyak banget kelas makeup kita udah ada lebih dari 7 ya, yang udah confirm ya, 6 atau 7. Ada kelas hairdo juga. Kemarin juga udah ada yang dapat hadiah. Iya. Jadi Kak Daniel. Ada giveaway. Congratulations. Kelas Dignity seru deh ya pokoknya. Makasih guys. Ikut Telegram group ya, karena itu paling updated. Terus suka udah ada linknya. Paling asik. Ya, jadi kalau teman-teman gabung grup Telegram itu bisa langsung connect ke link. Jadinya nggak perlu tanya-tanya ke admin lagi. Begitu. Kalau tanya admin kemungkinan nanti balasnya sama karena chat yang masuk begitu. Jadi baca grup Telegram nanti langsung ke linknya begitu. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih semua. Bye-bye. Mas Didit keren, jangan lupa follow Ikat ya, and follow We Love 26. Kalau kalian di sini ada yang punya ekstra waktu, kalau baik, ini kan lumayan 220 orang, bisa nggak ini report Instagram tipu online shop, beauty store ID, online shop. Ternyata dia udah tipu dari 2016. Aku kira aku pertama, karena kan shopnya kelihatannya baru, nggak ada likes gitu ya, terus komen-komen nggak ada, tapi testimoninya ternyata palsu. Jadi kalian report aja biar nggak ada korban sih. Gitu. Karena ternyata udah banyak dari 2016. Aku sebenarnya udah pengen kayak lapor-lapor, tapi teman aku bilang, jangan. Tapi sampai 2016 udah pasti udah banyak banget online shop penipu tuh, bahaya loh. Gitu. Aku tuh nggak cuman pas penipu di aku, pernah penipu ke orang lain aja aku juga tuh, padahal nggak kejadian di aku. Karena aku emang nggak suka banget sih online shop yang begitu. Tapi aku juga bodoh, karena ternyata tuh online shop itu tuh nggak ada Shopee, nggak ada Tokopedia. Makanya salah satu ciri kalau mau belanja, make sure mereka nggak cuman punya Instagram. Terus pas itu HP-nya rusak, cuman ada DM. Jadi make sure they actually